Itu tapi hanya sebatas perasaan aja, perasaan ikut bersedih. Tapi ketika berempati itu langsung melakukan aksi. Saya berempati dengan cara saya ikut nyumbang untuk bencana tersebut gitu. Dari simpati bisa jatuh cinta ya. Cerita. Lanjut, unsur keteraturan sosial ya. Unsur keteraturan sosial itu yang pertama tertib sosial, yaitu adanya keselarasan antara tindakan anggota masyarakat dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Ciri-cirinya ya, ada suatu sistem nilai dan norma yang jelas, terus individu atau kelompok masyarakat mengetahui dan memahami norma dan nilai yang berlaku. Jadi kadang dikatakan tertib sosial misalnya ada peraturan tertentu ya, di Indonesia gini, di Taiwan gini, jadi beda-beda. Nah ini kalau misalnya kita mengerti, misalnya oh ya, misalnya kayak di MRT gitu ya, di MRT itu saya sering melihat MRT atau bis itu ya, saya suka melihat tanda dilarang makan, dilarang minum, kemudian dilarang berbicara, ada tanda mulut atau sut gitu ya, itu artinya dilarang bicara keras-keras. Nah ini untuk menjaga tertib sosial. Kalau di Taiwan itu kan mereka sangat apa ya, di Jepang lebih parah lagi. Jadi kalau di Taiwan masih boleh lah ngobrol-ngobrol gitu ya, tapi kalau di Jepang itu dilarang, bahkan menerima telepon pun nggak boleh gitu di dalam kereta. Itu karena menganggap mengganggu orang lain. Jadi beda-beda ya tiap negara, tiap bangsa. Kalau kita kan cuek-cuek aja ya kalau di Indonesia. Nah makanya misalnya kita sebagai pendatang di sini di Taiwan ya, kita ikuti apa yang misalnya memang norma-norma ataupun tertib sosial yang ada di Taiwan gitu. Nah kadang saya makanya masih belum terbiasa untuk misalnya tidak makan atau tidak minum di dalam bis. Itu kadang waduh nggak boleh makan minum padahal udah haus banget atau lapar gitu ya. Biasanya nyuri-nyuri nggak boleh. Terus termasuk ya disebut dilarang merokok itu juga. Di sini ketat juga ya di Taiwan. Kalau ngerokok itu sangat tempatnya terbatas juga. Ini pokoknya tertib sosial itu tadi ya, jadi ada peraturan-peraturan yang terbiasa di dalam masyarakat. Kemudian mungkin termasuk juga kayak di Indonesia, terutama saya ingat banget itu dulu pernah pergi kemana ya, daerah pantai lah gue. Di situ ditulis dilarang pakai berpakaian yang mini-mini gitu ya. Soalnya kan banyak kadang turis datang ke sana terus langsung yang sesukanya sendiri gitu. Nah itu kalau mereka tidak memahami tertib sosial di sana, itu bisa jadi protes ya, karena ya bagaimanapun harus menghormati peraturan ataupun tertib sosial yang ada di masyarakat tersebut. Oh ya, masuk toilet bayar di Indo. Kalau keretanya tergantung mbak, kalau keretanya boleh makan itu kalau kereta antar kota, kereta luar kota yang kereta di atas tanah. Kalau MRT itu nggak boleh, MRT Taipei itu nggak boleh, itu ada jelas tandanya, termasuk di stasiun MRT itu nggak boleh, termasuk minum pun nggak boleh. Itu saya makanya waduh, kalau udah masuk MRT apalagi perjalanannya jauh ya, sejaman, itu harus minum dulu sama makan dulu, kok nggak boleh minum makan. Bis itu beberapa bis juga nggak boleh kalau bis dalam kota ya, kalau bis luar kota biasanya boleh jarak jauh gitu, jadi tergantung lihat-lihat. MRT yang mana? MRT itu yang kereta bawah tanah mbak, kereta bawah tanah yang semua jalur yang ada di Taipei itu semuanya nggak boleh. Kereta bawah tanahnya nggak boleh makan minum, bahkan di stasiunnya nggak boleh. Kalau kereta yang di atas tanah yang jarak-jarak jauh gitu ya, misalnya kereta lokal itu boleh-boleh aja sih. Gitu. Terus disebutin nih ya peraturan di Aceh ya, itu jadi tiap-tiap daerah tuh punya peraturan masing-masing gitu ya. Bonceng sepeda motor harus nyamping. Ya ini soalnya mungkin terkait kalau misalnya itu apa gimana, itu ada peraturan pertimbangan masing-masing ya tiap daerah. Terus lanjut ya, yang kedua adalah order atau perintah. Jadi suatu sistem norma dan nilai yang akan diakui dan dipatuhi oleh masyarakat. Disebutkan social order itu sistem atau tatanan norma nilai sosial yang diakui dan dipatuhi oleh masyarakat. Nah, ini tadi yang udah terkait juga ya.
kalau nggak duduk apa harus berdiri? Nggak, maksudnya duduknya nggak berangkang gitu ya, tapi nyamping. Jadi lebih wanita kali ya kalau nyamping gitu. Terus keajegan. Ini keajegan itu suatu keadaan yang memperlihatkan kondisi keteraturan sosial yang tetap dan berlangsung terus-menerus. Ini maksudnya memang sudah mapan ya, suatu masyarakat dia sudah punya sistem tatanan tertib sosial yang sudah mengakar lah ya. Jadi kalau memang gampangnya tuh lihatlah negara-negara maju gitu ya, di Eropa itu mereka keteraturan sosialnya sudah ajeg gitu ya, dan sudah lama. Kalau misalnya di Indonesia itu masih keteraturan sosial masih belum terlalu fix gitu ya. Kemudian pola berkaitan dengan bentuk suatu interaksi sosial, jadi ada pola-polanya. Lanjut ya, ini keteraturan sosial ya. Keteraturan sosial itu merupakan kondisi dinamis dari suatu masyarakat di mana sendi-sendi kehidupan masyarakat berjalan secara tertib, terus sehingga tujuan kehidupan masyarakat dapat dicapai secara berdaya guna dan berhasil guna. Ini panjang banget nih. Terus ada namanya kondisi dinamis. Kondisi dinamis suatu kondisi masyarakat yang tertib, teratur sehingga mampu menangkal segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun luar masyarakatnya. Terus ini bisa tercipta suatu kondisi dinamis sebagai akibat adanya sistem pengendalian sosial yang disepakati dan ditaati oleh seluruh anggota masyarakat secara konsekuen. Ini makanya tantangan sungguh sangat menantang ya. Pertama, penerapan keteraturan sosial di tanah air gitu. Misalnya gampangnya deh nyebrang gitu ya, untuk peraturan lalu lintas. Di sini mungkin terbiasa tertib gitu, tapi kalau udah balik Indonesia balik lagi nggak tertib. nyebrang lagi jembatan penyeberangan, waduh males ya, nanjak yang naik tangga males gitu ya. Jadi orang lebih milih nyebrang langsung ke nyebrang jalan aja gitu. Padahal mungkin kan kalau pertimbangan keamanan kan itu sangat berbahaya ya. Dan di Taiwan juga misalnya lampu merah gini itu juga harus benar-benar ditaati. Kalau di Jakarta malah justru enggak ya. Saya selama 4 tahun di Jakarta tuh tantangan lah gitu kalau udah berkendaraan gitu ya, luar biasa. Oke, ini yang terakhir ya untuk malam ini karena waktu yang terbatas. Jadi ini nanti minggu depan kita lanjutkan lagi ya untuk materi tentang interaksi sosial. Ini saya sedikit singgung aja, penjelasannya juga mungkin minggu depan ya. Ada namanya kerjasama, terus ada menurut Thompson dan Ewan ada juga ini faktor-faktornya. Saya faktor pendorong keteraturan sosial itu harus ada kerjasama. Kerjasamanya namanya kerjasama spontan, langsung, kontrak, tradisional. Nanti penjelasannya minggu depan. Terus ini saya sedikit review aja ya. Kemudian ada menurut Thompson dan Ewan kerukunan, bargaining, kooptasi, koalisi. Itu juga penjelasannya minggu depan. Terus ada akomodasi, itu upaya untuk mencapai penyelesaian dari suatu konflik gitu ya. Misalnya ada masalah nih, perseteruan, perkelahian antara masyarakat gitu ya. Itu juga salah satu caranya untuk bisa mengaturnya atau menyelesaikannya dengan akomodasi gitu. Koalisi apa maksudnya? Koalisi itu adalah bergabung ya gitu. Bergabung, kalau misalnya sekarang lagi musim-musim pemilu itu umum sekali sering diobrolin koalisi. Itu salah satu memang bergabung antara misalnya dua pihak menjadi satu gitu. Dalam mencapai tujuan gitu ya, berkoalisi. Terus ini konteksnya nggak cuma politik tapi juga di sosial masyarakat ada yang istilahnya koalisi tuh. Nah ini nanti pembahasannya ya, karena banyak agak panjang, jadi akan saya sampaikan pekan depan pas hari apa ya, saya lupa. Pekan depan itu Rabu ya, Rabu pertemuannya berarti tanggal 16 gitu. Nanti saya ini kita diskusikan lagi. Jadi sedikit nih saya tunjukkan ya, ada nanti membicarakan faktor penghambat keteraturan sosial, ada nanti lembaga sosial dan kelompok sosial, ada dinamika perubahan sosial budaya, nah panjang lah. Terus asimilasi, terus perubahan sosial, terus
terus faktor mendorong dan menghadapi perubahan masyarakat. Nah, ini nanti akan kita bahas pekan depan. Oh ya, iya betul Mbak, tanggal 20 TTM. Jadi minggu depan kita tetap ada online ya. Online-nya itu tanggal 16, kemudian 20-nya tatap muka. Di yang online kita lanjutkan dulu materinya, nanti tatap mukanya juga akan kita selesaikan materi yang belum selesai ya, sebelum nanti teman-teman ujian akhir. Terus saya ingatkan lagi ya untuk tugasnya yang belum mengumpulkan, silakan mengumpulkan, saya tunggu. Terus nanti kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya bagi yang belum, silakan kirimkan ke saya. Terus oh ya, minta tolong Mbak Tia, minta tolong bisa bantu untuk mengabsenkan teman-teman lagi yang hadir malam ini ya. Soalnya saya nanti ini saya ini juga saya catat ya di tempat saya juga, tapi misalnya mungkin ada yang saya kelewat ya. Ada saya nanti kan ada beberapa orang yang pamit duluan. Nah, ini nanti minta tolong bantuannya untuk mengkopikan. Sebentar, mencatat. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Ya, tenang aja Mbak, kalau untuk social science, untuk sosiologi, pelajaran-pelajaran ilmu sosial itu benar salah itu relatif Mbak. Jadi lebih kayak kenapa menganggap benar, karena kita punya pendapat gini. Jadi benar itu relatif kalau dari sisi ilmu sosial. Jadi lebih kayak kita belajar bagaimana caranya mempertahankan ide gitu ya, alasan-alasannya kenapa. Beda kalau bisa belajar ilmu eksak gitu ya, matematika, fisika, 1 tambah 1 ya 2. Tapi kalau buat orang sosial 1 tambah 1 bisa aja 10, 1 tambah 1 bisa minus gitu. Tapi harus ada alasannya gitu. Kenapa saya mengatakan 1 tambah 1 10? Karena alasannya gini bla 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 bla. Jadi kalau selama alasannya itu logis, itu bisa diterima. Jadi enggak bukan masalah benar salah gitu ya, tapi tepat atau tidak tepat itu tergantung. Komitmen apa Mbak maksudnya komitmen? Satu sama satu bisa 2, bisa juga 11. Oh ya benar gitu. Yang belum presensi ya sekalian tolong ini sebutkan namanya ya. Ini saya coba simpan dan coba ini, tapi ini bacanya panjang dari atas ya. Tanggal 11. Ada yang mau ditanyakan? Ada teman-teman yang mau ditanyakan? Jadi kalau misalnya ada yang belum mengumpulkan tugas esai, silahkan diselesaikan dulu, nggak apa-apa, nggak usah buru-buru, masih bisa sampai minggu depan ya. Terus tadi ya, saya ingatkan lagi, yang ditulis adalah fenomena sosial masyarakat, bukan misalnya saya kemarin mungkin belum menjelaskan secara detail ya. Mengamati sekeliling itu bukan hanya wah alamnya cantik gitu, bukan seperti itu, tapi lebih pada manusianya, permasalahan sosial atau misalnya karakter masyarakat atau budaya itu boleh gitu. Jadi lebih ke manusianya atau produk-produk dari manusia gitu ya, bukan fisik alam, bukan fisik udara kayak gitu, bukan. Atau misalnya kalau dikaitkan dengan misalnya kenapa masyarakat Taiwan begini karena karakternya gini bla 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 bla, itu boleh. Kebiasaan juga boleh. Demo ya termasuk Mbak, demo, kenapa bisa demo. Iya. Oke. Ini yang mau pamit silakan. Untuk hasil PR-nya nanti saya sampaikan ketika mau ini ya, mau ujian. Jadi kebiasaan saya ala-ala anak kuliahan itu, jadi ngumuminnya pas akhir, tapi bolehlah nanti saya kabari ya untuk nilai per tugasnya.
saya kabari.